Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dapat memaparkan mengenai materi tentang reaksi fusi dan fisi beserta penerapannya. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu Fisika Inti dari kelas B ini, yaitu Bapak Eko Sujarwanto, SPD MPD, dan juga Bapak dosen praktisi yaitu Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama. Itu untuk pertama ada Fajri Ben Rahman, kemudian ada Adela Zulfa Sabila, kemudian ada saya sendiri Anissa Nurul Fitriani, kemudian ada Hesti Hamidah Marhamah, kemudian ada Sahla Agnia, ada Rian Andrian, dan juga Tina Rahmanita. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada reaksi fusi, kemudian kami akan membahas terkait dengan reaksi fisinya. Terlepas dari reaksi fusi dan fisi, kami juga akan memaparkan terkait dengan contoh penerapan reaksi fusi dan contoh penerapan dari reaksi fisi. Pembahasan mengenai reaksi fisi. Reaksi fisi ini dapat diartikan sebagai reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Saat atom berat ditembak oleh partikel, inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan divestasi tenaga yang besar. Adapun untuk reaksi fisi ini hanya membutuhkan sedikit tenaga buat dapat terjadi. Tenaga ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel yang dipercepat oleh akselerator sehingga mempunyai tenaga yang cukup untuk hingga ke inti. Pembahasan mengenai reaksi fisi. Reaksi fisi ini dapat diartikan sebagai reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Saat atom berat ditembak oleh partikel, inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan divestasi tenaga yang besar. Adapun untuk reaksi fisi ini hanya membutuhkan sedikit tenaga buat dapat terjadi. Tenaga ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel yang dipercepat oleh akselerator sehingga mempunyai tenaga yang cukup untuk hingga ke inti. Proses reaksi fisi terjadi ketika neutron yang berkecepatan tinggi bergerak mendekati nuklida uranium-235 sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan antara neutron dan uranium tersebut, yang kemudian uranium-235 dapat menangkap neutron tersebut. Karena terjadinya proses tumbukan tersebut mengubah uranium-235 menjadi uranium-236, di mana uranium-236 yang terbentuk merupakan inti atom yang tidak stabil, sehingga perlu bertransformasi atau membelah menjadi dua inti anak, yaitu barium-141 dan kripton-92. Proses pembelahan inti uranium-235 menjadi dua inti anak yaitu barium-141 dan kripton-92 serta menghasilkan energi dan melepaskan 3 neutron, di mana 3 neutron tersebut dapat kembali bertumbukan atau bereaksi kembali dengan inti uranium-235 yang lain, sehingga akan kembali membentuk reaksi yang sama atau reaksi yang berulang, atau lebih dikenal juga dengan reaksi fisi berantai. Oleh sebab itu, maka reaksi fisi perlu dikendalikan berdasarkan eksperimen. Jika sampel radioaktif yang digunakan sedikit atau sampel uranium yang digunakan sedikit, maka neutron-neutron hasil radioaktif akan meninggalkan sampel radioaktif sebelum melakukan reaksi fisi kembali. Nah, massa tersebut disebut dengan massa kritis, yaitu massa terkecil dari suatu sampel untuk melakukan reaksi berantai. Tetapi jika sampel yang digunakan terlalu besar, maka reaksi fisi akan berlangsung secara cepat dan dapat menimbulkan sebuah ledakan. Contohnya seperti pada reaksi bom atom.
Penemuan reaksi Pisi. Penemuan reaksi Pisi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Eksperimen Fermi. Eksperimen Fermi ini dilakukan pada 1934 sampai 1936. Pada eksperimen ini, penembakan neutron lambat terhadap senyawa uranium menghasilkan unsur-unsur trasunarium Z lebih dari 92. Unsur yang termasuk seperti unsur neptunium Z sama dengan 93 dan plutonium Z sama dengan 94. Kedua, eksperimen Joliet and Savage yang dilakukan pada tahun 1934 sampai 1938. Pada eksperimen tersebut, sifat kimia dari unsur aktif yang dihasilkan dari interaksi U plus N lebih mendekati sifat lantanium Z sama dengan 57 daripada actinium yang menghasilkan Z sama dengan 89. Terakhir, eksperimen Han and Starman, yaitu pada tahun 1934 sampai 1938. Pada eksperimen ini, unsur yang diperoleh lebih mirip barium Z sama dengan 56 daripada radium Z sama dengan 88. Teori Pisi. Adapun teori Pisi terurai menjadi 2, yaitu 1. Distori bentuk inti diakibatkan oleh osilator inti yang terjadi jika inti menangkap neutron atau partikel-partikel lain. Kedua, energi Pisi atau EF dan penghalang Pisi atau EB. EF lebih besar daripada EB, reaksi Pisi berlangsung spontan. Jenis-jenis reaksi Pisi. Reaksi Pisi memiliki 5 jenis. 1. Pisi spontan. Apa itu pisi spontan? Pisi spontan terjadi pada nuklida-nuklida dengan berat A lebih dari 240. Kedua, pisi dengan neutron energi tinggi. Apa itu? Pisi dengan U 235 dapat berlangsung dengan neutron termal dengan jumlah produk yang banyak dan berlangsung dengan neutron cepat 1 mega elektron volt. Yang ketiga, fotofisi. Fotofisi adalah reaksi fisi pada inti berat dengan menggunakan foton X berenergi 6,3 mega elektron volt. Selanjutnya masih pada jenis reaksi fisi. Yang keempat adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah inti fisi tereksitasi dan memiliki neutron banyak dibandingkan dengan fragmen hasil akan melepaskan atau mengevaporasi sejumlah elektron. Dan yang terakhir adalah spalasi. Apa itu spalasi? Spalasi adalah neutron, proton, partikel alfa dievaporasi dari inti yang tereksitasi menghasilkan produk inti yang jauh lebih kecil dari inti yang semula. Nah, selanjutnya ada reaksi fisi. Reaksi fisi ini dibagi menjadi 2, yaitu reaksi fisi berantai dan reaksi fisi tidak berantai. Untuk reaksi fisi berantai itu ada 2, yaitu reaksi berantai tak terkendali, contohnya bom atom, dan reaksi berantai terkendali, contohnya reaktor atom. Yang kedua ada reaksi fisi tidak berantai. Reaksi berantai tak terkendali dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Untuk satu pembelahan inti, rata-rata energi itu yang dibebaskan 280 MeV. Reaksi berantai tak terkendali terjadi ketika neutron yang dihasilkan rata-ratanya itu 2,5 neutron dari setiap pembelahan inti menumbuk inti lain, dan proses ini berlangsung terus-menerus. Energi yang terlepas akan terjadi sangat cepat sehingga terjadinya ledakan atau seperti dalam bom atomik. Selanjutnya, reaksi fusi tak terkendali. Reaksi berantai tak terkendali ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah neutron yang membelah inti dalam lingkungan inti atau mengkondisikan tiap pembelahan inti menyumbang hanya 1 neutron yang akan menyebabkan pembelahan 1 inti lainnya. Oke, nah itulah penjelasan seputar reaksi fisi. Sekarang kita beralih ke reaksi fusi. Lalu apa itu reaksi fusi?
Nah, jadi reaksi fusi itu reaksi penggabungan dua inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih berat, disertai pelepasan energi yang sangat besar. Nah, kalian bisa lihat rumusan di atas layar ini. H ditambah H menjadi He ditambah N ditambah energi. Baik, saya Tina Rahmanita dengan NPM akhir 006 akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses fusi terjadi. Nah, fusi adalah penggabungan dua partikel yang sangat kecil secara bersama seperti pada atom hidrogen. Nah, contoh sederhana dari reaksi fusi yaitu penggabungan antara deuterium atau hidrogen dengan nomor massa 2 dan tritium atau hidrogen dengan nomor massa 3. Nah, pada saat inti atom deuterium dan tritium digabungkan, nah dua inti atom tersebut akan melebur menjadi satu untuk membuat inti atom yang lebih besar. Nah, pada saat penggabungan inti-inti atom akan menghasilkan dan melepaskan energi yang sangat besar. Nah, untuk hasil reaksinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, gabungan dari deuterium dan tritium tersebut adalah atom helium yang massanya lebih kecil karena adanya neutron yang dilepaskan. Nah, sehingga helium melepaskan energi kinetik agar keadaannya dapat stabil. Nah, karena adanya gaya Coulomb, maka partikel hidrogen yang bermuatan positif akan sulit untuk bergabung. Nah, agar kedua atom tersebut dapat bergabung, maka kita membutuhkan gaya tarik yang jauh lebih kuat daripada elektrostatiknya, dan keadaan ini juga terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, fenomena fusi ini disebut sebagai reaksi termonuklir karena terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Nah, secara singkatnya, proses reaksi fusi ini adalah penggabungan dua inti atom isotop hidrogen, yaitu deuterium dan tritium untuk menghasilkan helium. Nah, neutron melepas sejumlah energi dalam bentuk sinar gamma. Energi ikat. Energi ikat adalah energi yang dikeluarkan ketika proton dan neutron berikatan menjadi inti. Semakin besar energi ikat per nukleon dalam atom, maka semakin stabil atom yang terbentuknya. Nah, rumus dari energi ikat yaitu dpek massa dikali dengan 931 mega elektron volt. Syarat terjadinya energi fusi. Nah, syarat terjadinya energi fusi yaitu dengan memanaskan deuterium dan tritium dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1 kali 10 pangkat 8 derajat Celcius. Nah, karena deuterium dan tritium ini bermuatan listrik, maka terjadi gaya Coulomb atau gaya tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama. Nah, gaya Coulomb atau gaya tolak-menolak harus digerakkan dengan kelajuan yang sangat tinggi, maka energi kinetik juga akan semakin tinggi. Nah, hal ini berarti memerlukan suhu yang sangat tinggi pula. Nah, tadi kalian sudah menyimak kan penjelasan tentang reaksi fisi dan fusi. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan tentang penerapan reaksi fisi. Kira-kira di mana sih penerapan dari reaksi fisi ini sendiri? Nah, sebelum kita ke penerapan reaksi fisi, kita kilas balik dulu nih sedikit tentang reaksi fisi. Apa sih itu reaksi fisi? Reaksi fisi ini merupakan reaksi pembelahan nuklida menjadi dua atau lebih nuklida yang baru. Nah, reaksi fisi ini biasanya membutuhkan sedikit energi untuk bisa terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel ditembakkan sehingga memiliki cukup energi untuk sampai pada inti atom. Maka dari itu, mengapa reaksi fisi ini sering digunakan pada ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Adapun unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi ini yaitu unsur plutonium dan uranium. Plutonium yang sering digunakan ini yaitu plutonium 239 dan uranium 235. Sedangkan pada reaksi fusi nuklir, unsur yang sering digunakan yaitu litium dan hidrogen.
terutama pada litium 6 deuterium tritium. Salam kenal, saya Rian Andrian dengan NPM 202153003. Di sini saya akan sedikit membahas tentang penerapan reaksi fusi. Sesuai dengan subbab mengenai reaksi fusi, pada pembahasan tersebut diterangkan bahwa reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan antara dua inti atom untuk membentuk satu atom baru yang memiliki massa inti lebih besar dan menghasilkan energi. Nah, melansir dari salah satu lembaga luar negeri, yaitu National Aeronautic and Space Administration yang disingkat NASA, bahwasannya matahari itu menghasilkan reaksi fusi, di mana reaksi fusinya itu digambarkan dengan skema berikut. Intinya adalah hidrogen bergabung membentuk atom helium dan menghasilkan energi. Demikian secara sederhananya. Nah, di sini ada skematik dari reaksi atom hidrogen membentuk atom helium, dalam artian skematik reaksi fusi itu sendiri, di mana ada dua atom hidrogen baik dengan massa atom dan massa molekul yang sama maupun berbeda, itu akan membentuk atom helium dan juga menghasilkan energi. Salah satu penyebab terjadinya reaksi fusi pada matahari itu ditinjau dari unsur-unsur yang ada pada matahari, di mana persentase unsur terbesar itu terdapat pada hidrogen dengan persentase sebesar 76,4% dan juga helium 21,8%, sementara sisanya itu oksigen, karbon, neon, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reaksi fusi pada bom hidrogen. Reaksi fusi pada bom hidrogen ini dapat dilihat dari konfigurasi yang ada di layar. Nah, konfigurasi yang ada pada di layar dapat kita simpulkan bahwa inti deuterium di sini H itu akan dipercepat menuju tritium yang kemudian akan membentuk helium dan tersisa satu neutron. Dan kemudian reaksi fusi ini merupakan reaksi yang menggabungkan antara satu nuklida dengan nuklida yang lain, kemudian membentuk nuklida dengan massa atom yang lebih besar. Nah, nuklida yang satu akan dipercepat untuk memiliki energi kinetik agar dapat menolak nuklida yang satunya lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi sendiri sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan materi mengenai reaksi fisi dan fusi beserta penerapannya. Untuk semua kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.